Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masih di qaidah at-tasi'ata asyara, kaidah yang ke-19. Walakum fil qisasi hayatun, dan untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada poin yang keempat, berkaitan dari pelajaran-pelajaran dari kaidah ayat. Masuk pada poin yang kelima di halaman salisah wa isrun ba'dal mi'ah 123. Kata Syekh, ana hadil qaidata al-adimata faqat makana sariyan masral misli ingda ba'dil mutaakhirin. Bahwasanya kaidah yang agung ini itu mengungguli apa yang berlalu atau berjalan pada sebagian orang-orang generasi akhir. Penulis hendak menjelaskan kalimat yang dipakai dalam Quran itu nggak bisa terkalahkan dengan yang lain. Nggak bisa terkalahkan dengan yang lain. Masuk padanya ungkapan-ungkapan. Walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Itu nggak bisa dikalahkan dengan kaidah bikinan manusia. Apa kaidah yang berkembang? Yang masra sariyan masral misal, yang berjalan semisal dengan ini. Wahwa qauluhum, ucapan mereka, al-qatlu anfalil qatli, membunuh, menahan untuk pembunuhan. Sekilas mirip ya, tapi nanti kata Syekh sangat jauh. Makanya bahasanya anna hadil qaidatal adimata faqat, jadi mengungguli semua ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh manusia. Makanya kalau seorang muslim pede dengan ungkapan yang ada dalam nas dibandingkan dengan yang lainnya. Akhir-akhir ini saya sering melihat itu judul-judul kajian itu lebih mengedepankan ungkapan-ungkapan Jawa dibandingkan dengan istilah syariat. Kadang wah biar familiar, walaupun kita sendiri kadang ramudeng itu ya golek delek kelangan uceng katanya. Opo kenapa kok nggak pakai istilah misalkan pahala di sisi Allah lebih baik, lebih besar. Iya, tapi kalau disampaikan sopo kowe. Tapi coba, lebih bagus mana ungkapan yang ada dalam nas dibandingkan dengan istilah yang kita pakai. Karena Jawa itu fungsinya hanya untuk menjelaskan keindahan syariat, bukan tujuan pokok. Jamaah hormati, lihat kaidah ini. Walakum fil qisas hayat, dibandingkan dengan ungkapan al-qatlu anfalil qatl. Ya, itu ternyata lebih mengungguli. Faqat istaghala jam'un minal balaghiyin fi tahlili hadil qaidatil Qur'aniyah. Sungguh sekumpulan dari ahli balaghah itu telah sibuk untuk mengurai kaidah walakum fil qisasi hayat lil ba'si an mawatini ijazihal mutqan, untuk membahas yang ringkas, yang mudah. Ya.
Kemudian wa muqaranatuha bil mislil masyhur. Kemudian digandengkan, coba didekatkan dengan permisalan yang terkenal, yang berulang di atas lesan-lesan kebanyakan penulis. Kemudian ya, atba sama kutab itu semakna, wasafhiyin jurnalis, dengan mengatakan al-qatlu anfalil qatli. Coba diurai. Ya, mana yang lebih agung ungkapan ini? Apakah ungkapan ini mirip? Apakah ungkapan ini sama? Atau bahkan ungkapan yang terkenal di lisan manusia itu lebih fasih? Kata Syekh, za'ama ba'duhum annahu afsah min hadil qaidah. Sebagian mereka menganggap, wah, ungkapan kaidah ini lebih fasih. Lebih fasih. Jadi ungkapan al-qatlu anfalil qatli itu lebih mendalam, lebih baik dibandingkan dengan walakum fil qisasi hayat. Wa qabla bayanil muqaranati yuhsinu iradu kalimatin muharraratin wa matinatin li Abi Bakar al-Baqilani. Maka sebelum diterangkan berkaitan dengan pendekatan dua kalimat ini, layak untuk dibawakan kalimat itu kalimat yang muharrarah, yang sangat kuat kemudian terakui dari ucapan Abu Bakar al-Baqilani. Haitsu yaqulu kalaman, ketika beliau berucap dengan satu ucapan, kal qaidati baina halin man yuridu an yuqarina baina kalamillah wa kalami khalqih. Seperti kaidah orang yang pengen, jadi mengurai atau menyamakan, mendekatkan kalamullah dengan kalam makhluk. Dari sini saja itu sudah cukup sebagai jawaban. Mosok ucapan Rabbul Alamin dibandingkan dengan ucapan manusia. Dibandingkan dengan ucapan manusia, ya sangat jauh. Sangat jauh. Teringat mungkin lama sekali saya pernah sampaikan, ya, kalau lihat guru-guru kita itu kadang ketika membuat status ayat hadis, nanti ucapan ulama itu penopang ayat dan hadis. Tapi kalau orang awam, Mario Teguh, iya, salam hebat katanya. Iya. Tapi kandungan ucapan dia itu sama seperti ayat. Nanti kalau pakai ayat, orang nggak mau terima. Kenapa kamu tidak jujur? Kalau kalamullah itu lebih mulia dibandingkan dengan ucapan makhluk. Dibandingkan dengan ucapan makhluk. Masih banyak itu di antara kita, kadang ucapan guru-gurunya itu di screenshot. Setelah itu, wah, dibikin status. Tapi yang mendasari ucapan itu, ayat atau hadis, kadang dia kurang marem. Kan kalau ada guru kita misalkan, pemahamannya benar, melontarkan satu kalimat. Kalimat itu biasanya dia ambil dari ayat atau hadis. Tapi kenapa nggak ambil ayat dan hadis? Ucapan guru itu hanya sekedar untuk menjelaskan kandungan ayat dan hadis. Saudara yang saya hormati, coba ingin didekatkan ucapan Allah dibandingkan dengan ucapan makhluk. Kata beliau, fa inistabaha ala muta'addibin wa mutasyairin au nasiin au murmatin fasahatal Qur'an wa mauqi'a balaghatihi wa ajiba bara'atihi fama alaika minhu. Ya, kalau misalkan serupa, jadi serupa atas orang yang beradab, orang yang berperasaan, orang yang baru saja muncul, ya, itu berupaya untuk menyamakan hakikat kefasihan Quran, tingginya balaghahnya Quran, menakjubkannya Quran dengan selainnya. Pengen disamakan. Wow, ini kalimatnya bijaksana ini. Kalimat ini, loh, podo toh. Ini kalamullah. Kata beliau, fama alaika minhu. Apa hubungannya darimu? Darinya itu apa hubungannya?
Ya sangat jauh, sangat jauh. Kalau dari diri seseorang, yuhbiru an nafsihi, dia habarkan dari dirinya. Wa yadullu ala ajzihi, yang menunjukkan tentang kelemahannya. Diri kita lemah. Wa yubayyinu an jahlihi, yang dia terangkan tentang kebodohannya. Wa yasrahu bisahawati fahmihi wa rakakati aklihi. Kemudian setelah itu dia berteriak, ya, dengan kekonyolan kepahamannya, kemudian dengan kerdilnya akalnya. Ya sangat jauh lah, sangat jauh. Ini hati-hati, ini nasihat yang sangat penting. Jadi supaya orang muslim lebih memilih istilah Quran dan hadis, lebih memilih istilah Quran dan hadis. Walaupun sekali lagi masih banyak. Saya pernah ada seseorang memakai istilah, ya, misalkan ya Allah kasih kemudahan, jangan kau persulit. Dengan istilah dalam hadis, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kadang kalau akal itu, wah ini kan doa ya Allah mudah jangan persulit. Dibandingkan dengan kalimat Nabi, lebih utama memilih kalimat Nabi. Ini saya sering sampaikan, nasihat ulama kita, cobalah seseorang mencukupkan dengan apa yang dinas. Saya masih sering lihat itu, kalau ada orang yang sakit didoakan. Apa kalimat doanya? Syafahullahu sifaan ajila, sifaan la yughadir saqama, sifaan ajila, sembuh dengan cepat. Kalau teks hadis apa seperti itu? Kesembuhan cepat itu apa berarti baik? Belum tentu baik. Belum tentu baik. Ya, kadang seseorang, lo kok loro mari-mari, ada hikmah itu. Ada hikmah. Tapi coba lihat saja di grup-grup ada orang yang sakit. Saya lihat itu kayak yang doakan misalkan seperti hadis, syafahullahu sifaan la yughadir saqama, dengan doa sifaan ajila, wah macam-macam. Kadang lebih populer yang macam-macam itu. Kayak keseharian kita. Kalau dalam hadis orang berbuat baik kepada kita, jazakumullah khairan. Yang nambahi dengan yang tidak nambahi, banyak yang mana? Banyak yang nambahi itu. Malah terkesan ketika orang nambahi, wah jos, ya, luas. Saudaraku yang saya hormati, padahal cukup dengan jazakumullah khairan. Ya, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada mubalek ngisi pengajian umum tuh, assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Orang kalau mendengar fasih tenang. Jadi bukan hanya assalamualaikum laki-laki, waalaikumna para wanita juga. Lah bahasamu karo bahasane Nabi fasih mana? Kalau Nabi mencukupkan assalamualaikum, nggak ada penambahan domir waalaikumna, cukup. Ya, ini kita biasakan memilih ungkapan-ungkapan yang ada dalam nas, itu lebih utama. Lebih utama. Ya contoh semua zikir pernah disampaikan ba'da salat. Para ulama gimana terangkan? Rasul itu setelah salat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Zikirnya cuman seperti itu. Tapi sekarang banyak itu yang nambahi, ya, dengan tambahan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalimatnya bagus apa enggak? Bagus. Tapi mencukupkan dengan apa yang ada dalam nas, ini masya Allah. Walaupun kalau di luar perkara yang syariat pakem memang boleh. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau di luar pakem boleh kok. Tapi kalau ada pakemnya nggak boleh. Tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada hadisnya. Tapi kembali, cobalah memilih ungkapan yang ada dalam Quran. Karena apa yang keluar dari diri kita itu keluar dari kelemahan,
kebodohan, kemudian dari pemahaman yang tadi disampaikan, pemahamannya itu pemahaman yang konyol, pemikirannya kerdil. Tapi kalau Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Kemudian wabil muqaranati baina man nahnu bisadadihi min hadil qaidatil Qur'aniyah. Perbandingan apa yang kita bicarakan dari kaidah walakum fil qisasi hayatun wa baina dalikal misl, dan antara yang serupa dengan itu al qatlu anfalil qatl. Pembunuhan itu menafikan pembunuhan. Sekarang coba ditimbang mana yang lebih sempurna. Pertama, inna hurufal qaidatil qur'aniyati fil qisasi hayatun aqallu adadan min ibaratil arab al qatlu anfalil qatl. Bahwasanya huruf kaidah Quran itu lebih sedikit. Kalau kalimat sedikit kandungannya luas, dengan kalimat yang luas lebih baik kandungan sedikit, kalimat sedikit kandungannya luas. Kan mujizat Nabi kita Muhammad SAW jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ringkas tapi mentes. Ringkas tapi mentes. Orang itu kalau gak dia kasih nasihat simple tapi cakupannya luas, luwih seneng. Daripada dikandani punya kesalahan, leh ngandani itu ba'da isya. Ayo mlumpuk sih sidang. Sampai jam 11 bengi. Ya, itu ditakoki, "Ki panggilnya ngopo to?" Mbuh ora ngerti dunek-unekke jam ba'da isya sampai jam 11 bengi. Ning kuping ngantek panas. Misale wani tak sumpel cangkeme. Enggak berani. Panjang lebar, kesimpulannya apa? Tapi dengan sepatah dua patah kata. Misalkan, jangan kamu ulangi, kamu berkhianat, nanti urusannya nggak baik. Wes itu tertancap dalam hati. Apa nasihatnya? Jangan mengulangi pengkhianatan. Coba kaidah Quran hurufnya lebih sedikit, jawami'ul kalim. Ini yang pertama. Yang kedua, kaidah Quran disebutkan dengan al-qisas, tidak walam takul al-qatla, tidak dengan pembunuhan. Fasyamulat kullama tuqabilu bihil jinayah alal anfus famadunal anfas min ukubati mumasalatin. Namanya qisas itu mencakup pembalasan kejahatan kepada jiwa. Pateni. Atau yang dibawa jiwa. Apa yang dibawa jiwa? Misalkan, wah lah kamu dolimi dia gimana? Tak ketok tangannya, ya wis. Tanganmu siap no, diketok. Itu namanya qisas. Itu namanya qisas. Hukuman yang semisal. Ya, wa hadadatil amru bi ayakuna uqubatan wa jazaan li khata'in sabiqin. Ingat, namanya qisas itu perkaranya dibatasi dengan hukuman balasan karena kesalahan yang telah lewat. Namanya qisas itu berarti ini melakukan kejahatan kepada ini dibalas. Lo kok tanganmu diketok? Aku udah ingin tok tangane wong kok. Itu namanya qisas. Kalau misalkan orang ngetok tangane wong diketok tangan kita. Iya. Lah ngopo tanganmu diketok? Aku udah ingin lagi harap ngetok. Itu bukan qisas. Kalau qisas itu balasan yang semisal itu tanganmu tak ketok, anggere macam-macam. Sana ngomong ganti. Tanganmu tak ketok, yen ngetok tanganku. Tapi nggak ada perbuatan. Kenapa? Namanya sebanding ucapan dengan ucapan. Ucapan dengan ucapan. Saudara yang saya hormati, itu berkaitan dengan qisas. Bukan semata permusuhan. Wahada ainul adl. Inilah keadilan. Mau disamakan dengan al-qisas dengan al-qatl. Jauh maknanya. Adapun ungkapan Arab disebutkan qatl faqat. Walam tuqayyadhu, tidak dibatasi sebagai hukuman. Walam tusir ila mabda'il adli,
tidak diarahkan kepada pondasi keadilan. Di sini qasiratun naqisatun. Ada kekurangan, ada kelemahan. Sudah poin berapa? 2. Poin ketiga sekarang. Wa fil qisasi hayat nasat ala subutil hayat bitakriri hukmil qisas. Dinaskan, ditetapkan kehidupan itu dengan menerapkan hukum qisas. Adapun ungkapan orang Arab nafyul qatl, menafikan kematian, la yadullu ala makna alladhi yadullu alaihi lafdu hayat, tidak menunjukkan makna yang ditunjukkan pada lafaz kehidupan. Lafaznya itu bunuh, hidup. Ya, kalau orang mendengar ya pilih urip. Pilih urip. Kemarin disampaikan apa yang paling mulia bagi seseorang itu urip. Ya, orang itu nyawamu dol piro? Cash sama kredit? Wah, orang mungkin tak dol. Kenapa? Karena sangat bernilai kehidupan. Bukan dengan bahasa al-qatl. Yang ketiga. Yang keempat, kaidah Quran itu khaliyatun min aibil tikrar. Kaidah Quran kosong dari cacat pengulangan. Kan kadang kalau pengulangan itu menunjukkan orangnya kurang cerdas. Coba lihat, nanti kalau diulang-ulang. Kalau dalam Quran ada pengulangan, pasti ada hikmah yang luar biasa. Tapi kalau orang ngomongnya kok di bulan baleni itu, sing ngrungokne itu ya kayak mau rasinau mesti. Apalagi mau ngomong ngomong sih cetok ya. Nah itu nanti orang mikir ngomong apalagi ini diulang. Saudara yang saya hormati, Quran kosong dari cacat pengulangan. Berbeda dengan ungkapan Arab yang diulang-ulang, al-qatl marataini fi jumlatin qasirah. Diulang 2 kali dalam kalimat yang ringkas. Keempat. Kelima, kaidah Quran itu sharihatun fi dalalatiha. Gamblang dalam pendalilannya atas maknanya. Mustaghniyatun bi kalimatiha an takdiri mahdufatin. Iya. Jadi kaidah Quran itu sangat jelas pendalilan maknanya, tidak membutuhkan kata-kata yang di situ dihilangkan. Jadi nggak butuh, maksudnya seperti ini, butuh penjelasan seperti ini, nggak. Berbeda dengan ungkapan Arab yang itu butuh untuk takdir yang diluruskan maknanya. Saudara yang saya hormati, kisos, qatl, anfa, ya, qatl lagi. Namanya membunuh itu bisa sengaja, bisa karena permusuhan. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam. Dalam kaidah Quran itu salah satun itu lancar, ringan, halus, penak. Bahasa Quran itu durungokne Masya Allah penak. Listimaliha an hurufin muta'alimatin sahlatit tatabu'i finutki. Karena ketercakupan huruf yang hurufnya itu selaras, mudah diikuti dalam pengucapan. Gampang itu. Adapun ungkapan Arab, di sini ada pengulangan huruf qaf. Padahal qaf itu kalau diharokat, jadi qaf yang mutaharrikun baina sakina ini, di antara 2 sukun, itu termasuk berat dalam pengucapan. Qaf itu termasuk berat dalam pengucapan, seperti ha. Ya, itu berat. Nanti kalau di ilmu tahsin nanti ketahuannya. Apalagi kalau di waqaf itu kadang luwih angel nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di waqaf roto abot. Saudara yang saya hormati, beda dengan ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an.
Ini yang keenam. Kemudian setelah itu fa inna lihadil muqaranati al-balaghiyati al-mujizati kisatan akhtimu bi hadisi fi hadil qaidatil qur'aniyah. Maka sesungguhnya untuk perbandingan secara bahasa yang ringkas, ya, saya akan bawakan satu kisah yang aku akan tutup pembicaraanku dalam kaidah ini. Ini ucapan Al-Alamah Mahmud Syakir ketika beliau membaca maqalatan li ahadi sahfiyin. Jadi makalah salah satu dari jurnalis yang menetapkan ungkapan al-qatslu anfalil qatsli. Al-qatslu anfalil qatsli ablaq min hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamat. Itu kan dia lebih baik, lebih bagus, lebih mendalam dibandingkan dengan kaidah Quran yang muhkamat. Walakum fil qisasi hayat. Kata beliau, fadhaqa sadru Syekh Mahmud Syakir jiddan. Dada beliau itu terasa sempit. Inilah orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau ada Quran kok dibandingke dengan ungkapan manusia, dengan istilah yang dipakai oleh manusia, dadanya sumpek. Gak rela. Dia tidak rela. Itu orang yang beriman. Al-Alamah Mahmud Syakir, wah sempit dadanya. Wa wasafa hadhil kalimata bi annaha kufrun. Fakataba waktuha ilal adibil kabir. Kemudian beliau sifatkan bahwasanya kalimat ini kalimat yang kufur. Kemudian beliau tulis pada waktunya tentang wadab yang besar. Ya, seorang ulama yang memiliki ada yang besar, Mustafa Shadiq Rafi. Yastahasuhu alal jawab an hadil da'wa al-muzayyafah. Jadi tindakan untuk menjawab tentang dakwahan yang palsu ini. Dakwahan yang palsu. Berkata Syekh Mahmud Syakir, apa kalimatnya? Ghalla damu fi ra'si hina ra'aitul katiba yaliju fi tafdili qaulil Arab. Maka darah dalam kepalaku itu mendidih. Bahasa kita umop lah. Iya, bahasa kita muntap saya. Lah mosok ucapan manusia dikalahkan dengan ucapan Allah dikalahkan dengan ucapan manusia. Ketika aku melihat seorang penulis masuk lebih mengutamakan ucapan orang Arab, al-qatlu anfalil qatl, dibandingkan dengan ucapan Allah, walakum fil qisasi hayat. Maka beliau menyebutkan ayat yang mengatakan wa inna syayatina layuhuna ila auliyaihim. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka. Jadi itu bisikan setan. Wa fi unukika amanatul muslimin jami'ah litaktubanna fi raddi ala hadil kalimatil kafirah. Maka di lehermu itu ada amanah kaum muslimin semuanya untuk kamu tulis membantah kata-kata yang kafir ini. Li idhari wajhil ijaz fi ayatil karimati, untuk menampakkan sisi keajaiban dalam ayat yang mulia ini. Wa aina yakunu mauqi'ul kalimah ajailiyah minha. Mana coba mosok ucapan jahiliyah dibandingkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zindik ini intarakta ta'hudu ma hadataha finnas. Kalau kamu biarkan, maka dia akan mengambil apa yang dia bisa ambil dari orang-orang. Nanti sudah ngawur. Yang omongan seperti itu dijarne, kalau bahasa kita ndeladrah nanti. Kita diam, parah nanti. Ya, akhirnya ja'alat albir fajira, kebaikan dianggap fajir, wazadat al-fajir fajura, kefajiran itu tambah fajir lagi. Hum di Abu Zandaqah al-adabiyah allati ja'alat hammuha antalgha walughaha fil bayanil qur'ani. Ya, ini serigala sesat yang dungu. Ya, yang bahaya sekali, yang tujuannya adalah untuk membatalkan penjelasan Quran.
Ini selesai. Jadi kalimat beliau, saudaraku yang saya hormati, mengingatkan, jangan. Kalau ada orang yang mengatakan kaidah Quran itu ya pengen dikatakan kurang, apa ada? Di negeri kita dulu rame no. Katanya ojo nganggo lafaz kafir. Iya. Kafir itu wah, keras. Kudunya dengan bahasa non muslim. Non muslim. Kalau kebanyakan orang itu hanya menjawab, memang ada ayat he ya ayuhan non muslim. Nggak ada kan, yang ada ya ayuhal kafir. Tapi kalau diurai, ternyata non muslim dengan kafir itu kalimatnya lebih unggul kafir. Lebih unggul kafir. Nah ini contoh saja, contoh saja. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang seperti itu, saudara yang saya hormati, supaya dihilangkan. Lah ini falamma balagha hadal kalamul adibu rafi'i ghadaba ghadbatan mudoriyatan. Maka ketika sampai ucapan yang beradab yang tinggi ini, iya, maka beliau marah dengan marah yang sangat berbahaya. Wan barolirat, kemudian bangun untuk membantah kalimat para imam di sebagian lembaran-lembaran dari kitabnya. Wahayul qalam. Iya. Jamaah hormati, la hasna syai'an minha, kita ringkaskan sesuatu darinya pada apa yang aku sebutkan baru saja. Semoga Allah membalasnya kebaikan, mengampuni dia sampai akhir. Ya, wallahu ta'ala alam, betapa kaidah Quran itu lebih agung. Kesimpulan pembahasan, ya, kisos ada kehidupan. Kesimpulan pembahasan, ungkapan Quran dan hadis lebih baik. Makanya saya pernah ditanya, orang meminta kepada Allah bingung membahasa Arabkan. Kan kalau minta dalam sholat, sebagian ulama itu harus dengan bahasa Arab. Ya, bingung itu, ini bahasa Arabnya piye lah kalau ada repot-repot. Apa sih yang kamu minta? Saya minta ini, kesuwen. Cukup kamu pakai ungkapan Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Semuanya sudah tercakupi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi saya pernah kasih contoh, kalau orang minta dunia satu dirinci, 5 menit lah cukup itu. Ya Allah, saya mau motor matic itu. Ya, kasih yang tahunnya ini, sing duwe itu Pak Guru, numpak alon-alon, ya Allah. Ya. Kemudian isi mulus gitu. Kemudian tertib, ya bagus, regane miring. Ya. Kemudian pelatih AD. Tapi AD ini Solo ya Allah. Wah, masih gitu itu. Satu permintaan itu 5 menit nggak cukup. 5 menit nggak cukup. Apa meneh kon bahasa Arab ke? Ya Allah, yang pelatih AD bahasa Arabnya piye ya? Saudara yang saya hormati, tapi kalau dengan bahasa Quran hadis ringkas, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih kebaikan dunia. Sudah. Lah ini, jadi kesimpulannya, saudara yang saya hormati lebih cinta kepada ungkapan-ungkapan apa yang ada dalam Quran dan hadis, termasuk penyemangat, ambil ayat. Penyemangat kehidupan kita, ambil ayat. Ya, misalkan jujur membawa kebaikan, kebaikan membawa kepada jannah. Wis itu saja. Adapun ucapan selain Quran dan hadis itu hanya penjelas, penggamblang. Oh, ayatnya ini, bawahnya kasih penjelasan. Oh, maksudnya seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Bahan renungan ada 4. Pertama, al-qisas mahwa illa jahuratun fi iqadi syariah allati ja'alahallahu hayatan lil basyariyah. Qisas itu tidaklah kecuali dia permata dalam ikatan syariat yang Allah jadikan kehidupan bagi manusia. Qisas itu permata. Qisas itu penahan keburukan semisal. Wis, ini poin yang pertama. Yang kedua, qisas itu tu'adu harbun tawilah al-mada baina ta'ifatil qatil wal qatil. Qisas itu adalah pengubur peperangan yang panjang di antara dua kelompok yang membunuh dan yang dibunuh. Peperangan yang panjang. Kalau nggak ada qisas, wes, nggak ada henti-hentinya kok. Kemarin kita kasih contoh kampung A dengan kampung B. Kampung B
dipateni satu orang dari kampung A. Semua kampung A gerutuk kampung B. Akhirnya kampung B sing mati 5. Kemudian kampung B nggak terima, gerutuk lagi kampung A. Dilawan lagi sing mati 10. Nggak akan berakhir itu. Tapi kalau misalkan dengan kisos atau maaf, sudah. Sing dipateni wong pira siji? Sekarang story siji. Pembunuhnya bawa sini. Selesai itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran kalamullah. Qad jama'al balaghata kullaha faman darrasa hadil qaidatal qur'aniyata abharathu balaghatuha. Quran itu kalamullah. Jadi jangan diremehkan ucapan penguasa alam semesta. Jangan diremehkan. Ini ucapan penguasa alam semesta. Terkumpul semua balaghah, semuanya terkumpul. Maka siapa yang mempelajari kaidah Quran, maka akan menyilokan balaghahnya itu. Bisa cuman ya. Dulu kalau di masa Nabi ada seorang yang digelari Raihanatu Quraisy. Itu orang yang sangat cerdas, ahli syair. Begitu mendengar Nabi membaca Quran, domblong itu. Kalian katakan Muhammad orang gila, saya ngerti omongannya wong edan. Kalian katakan Muhammad itu tukang sihir, saya hafal mantra tukang sihir. Kalian katakan Muhammad itu penyair, saya ahli syair kok. Apa yang dibaca Muhammad itu atasnya keindahan, bawahnya itu melimpah, tengahnya itu penuh berisi. Itu kalau orang cerdas, wah ini nggak sembarangan. Ini ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti abharathu balaghatuha. Nanti balagonya itu akan menyelukan kita. Terakhir, la yazalu akluka fi hayatin mustamiratin ma ja'altahu taba'an li khaliqihi alladhi syara'a hadad dinah. Senantiasa akalmu itu dalam kehidupan yang terus menerus selama kamu jadikan ikut sang pencipta yang mensyariatkan agama ini. Sesuai manut Quran lah. Ngikuti Quran itu yang paling unggul. Kehidupan akan didapat kalau seseorang manut kepada Quran. Ini selesai. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti kaidah yang ke-21, wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Siapa yang Allah hinakan, enggak ada yang bisa memuliakan. Wallahu ta'ala alam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.